Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Program studi pendidikan matematika. Saya berasal dari kampus STKIP Taman Siswa Bima. Untuk memenuhi tugas kuliah saya dari dosen pengampu Ibu Nanang Diana MPD dengan mata pelajaran analisis real 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perluasan konsep limit. Langsung saja kita bahas terkait dengan perluasan konsep limitnya. Nah, perluasan konsep limit di 10.1, limit satu sisi, limit kanan dan limit kiri. Sering suatu fungsi f boleh jadi tidak mempunyai limit di titik C. Demikian halnya limitnya tidak ada jika fungsi tersebut dibatasi untuk selang pada satu sisi dari titik limit C. Definisi 10.1, misalkan A subset dari R dan fungsi f jika A ke R. Nah, jika C anggota bilangan real, titik limit A irisan dari C tak hingga, maka hasilnya sama dengan X anggota dari A di mana X lebih besar dari C, maka bilangan real L disebut limit kanan F di C. Maka di sini ditulis limit fx x mendekati C plus sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap x anggota dari A dengan 0 kurang dari x min C kurang dari delta atau C kurang dari X kurang dari C plus delta berlaku nilai mutlak fx min L kurang dari epsilon. Nah, masuk di yang kedua. Jika C anggota dari bilangan real tidak titik limit A irisan min tak hingga C sama dengan X anggota dari A di mana X kurang dari C. Nah, maka bilangan real L disebut limit kiri F di C. Di sini ditulis limit fx x mendekati C min sama dengan L. Nah, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk setiap X anggota dari A dengan 0 kurang dari C min X kurang dari delta atau C min delta kurang dari X kurang dari C berlaku nilai mutlak fx min L kurang dari epsilon. Masuk di teorema 10.1, kriteria barisan untuk limit satu sisi. Nah, misalkan A subset dari R, fungsi f jika A ke R. Nah, jika C titik limit A irisan dari C delta hingga sama dengan X anggota dari A di mana X lebih besar dari C, maka limit fx x mendekati C plus sama dengan L. Jika dan hanya jika setiap barisan xn di dalam A dengan xn lebih besar lebih dari 0 untuk setiap n anggota bilangan n dan xn ke R berlaku fxn ke L. Nah, yang kedua, jika C titik limit A
irisan min tak hingga C sama dengan X anggota bilangan A di mana X kurang dari C. Maka limit fx X mendekati C min sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn di dalam A dengan xn kurang dari C untuk setiap n anggota dari bilangan n dan xn ke C berlaku fxn ke L. Nah, jika A subset dari R, fungsi f jika A ke R dan C titik limit dua himpunan A irisan C tak hingga. Nah, sama dengan X anggota dari A di mana X lebih besar dari C dan irisan min tak hingga C sama dengan X anggota dari A di mana X kurang dari C. Maka limit fx X mendekati C sama dengan L jika dan hanya jika limit fx X mendekati C plus sama dengan limit fx X mendekati C min sama dengan L. Nah, di sini kita masuk di contoh 10.1 diberikan fungsi fx sama dengan SGNX. Telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa SGNX tidak mempunyai limit di 0. Buktikan limit SGNX X mendekati 0 plus sama dengan 1 dan limit SGNX X mendekati 0 min sama dengan min 1. Nah, kita akan buktikan. Di sini ditunjukkan limit SGNX X mendekati 0 min sama dengan 1. Kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Ambil pula delta lebih dari 0 untuk setiap X anggota bilangan real dengan sifat 0 kurang dari X kurang dari 0 plus delta, maka berlaku SGNX min 1 sama dengan 1 min 1 atau sama dengan 0 kurang dari epsilon. Nah, terbukti limit SGNX X mendekati 0 min sama dengan 1. Nah, yang kedua, ditunjukkan limit SGNX X mendekati 0 min sama dengan min 1. Nah, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, ambil pula delta lebih dari 0 untuk setiap X anggota bilangan real dengan sifat 0 min delta kurang dari X kurang dari 0 berlaku untuk setiap nilai mutlak SGNX min dikalikan dengan min 1 dan sama hasilnya sama dengan min 1 plus 1 sama dengan 0 kurang dari epsilon. Nah, terbukti limit SGNX X mendekati 0 min sama dengan min 1. Nah, kita masuk di contoh yang kedua. Fx sama dengan S per X atau X tidak sama dengan 0. Dalam kasus ini akan ditunjukkan bahwa F tidak mempunyai limit kanan, akan tetapi F mempunyai limit kiri. Nah, kita akan buktikan. Akan ditunjukkan bahwa limit S per X X mendekati 0 plus tidak ada. Dapat dimengerti bahwa 0 kurang dari T kurang dari E pangkat T. Untuk T lebih dari 0. Sehingga jika X lebih dari 0,
yang berakibat 1 per X lebih dari 0, maka 0 kurang dari 1 per X kurang dari E pangkat 1 per X. Jika diambil suatu barisan Xn sama dengan 1 per N, maka N anggota bilangan N, anggota dari bilangan N. Maka 0 kurang dari 1 per N kurang dari E pangkat 1 per 1 per N. Oleh karena N suatu barisan divergen, akibatnya Gxn sama dengan E pangkat N. Suatu barisan divergen terbukti limit E per X mendekati 0 plus tidak ada. Nah, akan ditunjukkan bahwa limit E per X mendekati 0 min sama dengan 0. Jika X kurang dari 0, maka min X lebih dari 0 berlaku pula min 1 per X lebih dari 0. Oleh karena itu, maka diperoleh 0 kurang dari min 1 per X kurang dari E pangkat min 1 per X. Jika X kurang dari 0, maka berakibat di sini 0 kurang dari 1 per 0 kurang dari E per X kurang dari min X. Dengan menggunakan teorema Squeezy, untuk limit fungsi diperoleh di sini limit 0 kurang dari sama dengan X mendekati 0 min limit E1 per X mendekati 0 min kurang dari sama dengan min limit X mendekati 0 min. Maka 0 kurang dari sama dengan limit E per X mendekati 0 kurang dari sama dengan 0. Nah, terbukti bahwa limit E per X mendekati 0 min sama dengan 0. Nah, di sini sudah terbukti. Di grafiknya ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.